Halo pemirsa, halo netizen, halo fansnya Naomi Arifin, halo para mahasiswa di IPMI, and halo Profesor Aman, Bapak Alex Arifin, the father of my guest star, Profesor Samsul, Ibu Sandra, Ibu Rifa, one of the directors of IPMI, dan teman-teman semua, ada Ibu Tami Arifin juga, Ketua Yayasan IPMI. Now, we're going to start with my interview with the podcast of IPMI, dengan guest star saya adalah Naomi Arifin. Naomi ini high schoolnya di Alizar Pondok Labu, Jakarta. Kemudian Biochemistry Tokai University dan Tokyo Animation College. Nah, having said that, dari Biochemistry Tokai University ternyata passionnya sebagai voice actress. Now, hi Naomi. Hai. Udah mulai itu suaranya gitu ya. Jadi Naomi kalau misalnya nyapa nih pertama bahasa Jepang dulu dah. Oke, gimana bahasa Jepangnya? Oke. Hi everyone. Hai, ikyo. Hajimemashite, Naomi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oh, that's, gitu. Ya itu kan itu normalnya. Yeay, tepuk tangan dong audiens. Ini banyak loh yang nonton di sini live loh. Naomi itu kan tadi yang natural halonya Pak. Sekarang sebagai actress. Sebagai actress. Okay. Gimana kalau sebagai anak kecil menyapa halo everyone, itu anak kecil. Itu gimana? Soalnya kebetulan aku juga pernah sih kayak nyanyi untuk lagu anak kecil. Oh iya. Ikyo. Konnichiwa minasan, Naomi Arifin to moshimasu. Minasan o genki deshou ka? Genki desu ka ne? Yoroshiku onegai shimasu. Kyou mo ichinichi tanoshimi ikimashou. Keren ya. Itu voice animation anak kecil. Ya. Nah, tadi kan anak kecil. Sekarang orang tua gimana? Orang tua, nenek-nenek. Nenek-nenek. Kebetulan aku juga pernah sih. Oh iya. Tapi ini untuk game, bukan game besar sih. Waktu itu perannya jadi nenek-nenek. Okay. So how would you address? Pakai bahasa apa nih? Jepang. Nanti baru bahasa Indonesia. Minasan o genki deshou ka? Watashi wa mou toshi totteru kara minasan genki de yatte ne. Wow. Nah, gitu. Wow. Itu kerasa banget Naomi. Masa? Iya, artinya kayak seolah-olah itu nenek-nenek umur 70 tahun. Oke. Karakternya dia sabar. Betul. Oh, keren That's what I banget. had in mind. Oh, yeah. And what about now in Indonesian? Okay. Being like a sexy woman. Waduh. Sexy woman. Tapi addressing the audience. Okay, I'm sexy person. Halo, gitu. Itu aku paling nggak bisa sih. Tapi bahasa Indonesia. Gimana ya? Gimana coba? Arah-arah. Ya anak-anak gitu. Arah-arah pasti pada tahu loh dia. Pada tahu arah-arah tuh kan. Arah-arah gitu. Jadi itu biasanya kalau misalnya trope di karakter di Jepang itu ada namanya onesang. Itu kayak kakak-kakak cantik yang ngomongnya arah-arah gitu. Terus yang kayak apa ya? Seducing, kayak depannya gitu untuk bikin dia seksi gitu. Iya, iya, iya. So, jadi ya biasanya kalau yang nonton anime pasti ngerti. Oh gitu. Oke. So, Ada minasan o genki deshou ka? keren. So keren banget. Okay, so now I'm going to ask you several questions. Ini pertanyaannya interesting ya for me because your background is Biochemistry Tokai University. Yes. Tahun 2014. Ya. Kenapa berpindah menjadi voice actress di Jepang lagi? Ya. Terus terkenal lagi. What is the reason behind that? Alasannya apa? Jadi sebenarnya aku tuh emang suka sains dari dulu, apalagi biologi. Jadi dari SD itu biologi kayak research atau enggak kayak praktek gitu aku suka. Dan ayah tuh juga udah tahu kayak kamu kalau gitu nanti kuliahnya ambil biochemistry. Nggak harus biochemistry, cuman harus apalah yang research gitu. Jadi researcher ya nanti. Jadi udah tertanam, oh ya mungkin emang aku mau jadi researcher. Jadi I don't hate it at all. Okay. Aku suka dengan trial and error lah, nyoba hal yang baru gitu. Terus ya udah di mana akhirnya mau coba biochemistry gitu. Akhirnya ada di, maksudnya kebetulan aku juga suka bahasa Jepang, aku pingin ngambil kuliahnya pakai bahasa Jepang. Jadi aku belajar bahasa Jepang dulu 1,5 tahun di Tokyo. Habis itu baru masuk Tokai kan. Ya udah. Jadi tapi setelah 4 tahun dia pas akhir-akhir tahun ketiga pas research aku mikir pas lagi di lab nih, lagi ngebedah tikus. Aku mikir
Aku tapi kayaknya masih ada passion yang belum aku jalanin deh. Kayaknya aduh mumpung aku masih waktu umur 22 kan ya. Kayaknya aku pingin ini deh. Kayaknya aku tuh sebenarnya tuh suka nyanyi, aku suka gambar, voice acting, suka berkreasi lah. Terus aku mikir, terus aku nonton satu anime judulnya Your Name. Itu tuh buatan ada kayak director anime director Jepang, Makoto Shinkai itu. Dan itu bener-bener pas aku nontonnya, oke, aku harus ada di industri animation Jepang, apapun itu gitu. Tapi aku gambar nggak aku tekunin, nyanyi ya gitu deh. Tapi kalau voice acting mungkin aku bisa gitu. Aku ngerasa mungkin aku bisa ekspresikan emosiku dengan kayak aku suka ngikutin cara mereka ngomong gitu. Jadi oke deh, jadi voice actor aja gitu. Tapi ayah belum tahu waktu itu. Jadi ngerjain researchnya ya udah aku pingin selesai cepet kuliah biar cepet lulus maksudnya aku tetap lulus nih udah lulus alhamdulillah. Kamu gimana kelanjutannya, mau S2 enggak gimana? Aku mau jadi voice actor aja, voice actor gitu. Itu pada tahun 2016 tunggu, aku 2000, so aku masuknya 2014 ya, 2018 aku lulus. Ya itu saya bilang kamu lanjut gitu. S2 kan nggak mau nih voice actor. Ya aku mau ambil vocational school kayak saya mau nggak apa ya, kayak voice acting di Tokyo Animation College, boleh nggak ya gitu? Nggak boleh lah, karena pada saat itu kan di Indonesia masih masih awam tentang. Terus kayak kamu menghabiskan ilmu kamu dong, maksudnya kayak belajar biokemistri untuk apa? Aku bilang enggak ya. Tenang. Semua critical thinking, aku belajar bahasa Jepang juga jadi lebih bagus itu karena aku belajar biokemistri. Tapi kan gak harus 4 tahun. Makanya tapi akhirnya aku udah kasih tahu ya pelan-pelan ini kedepannya bagus nih, pada potensinya nih gitu. Di Indonesia makin banyak orang yang suka animasi Jepang sama voice acting, career tuh pokoknya bakal naik, aku yakin. Dengan adanya juga virtual YouTuber, jadi not YouTuber tapi virtual, jadi gambar anime, bentuknya anime, dan itu jadi kita kan juga yang sebagai memerankan virtual YouTuber itu harus dengan punya karakter lah gitu. The next like 10 years at least ini industrinya kayak bakal came through. It came through. Ya udah deh gitu, boleh coba gitu. Boleh coba, dan nggak sia-sia juga karena kan Naomi juga masuk di ini salah satu film anime di layar lebar di Jepang, apa namanya, Bang Dream Poppin' Dance. Poppin' Dream, ya. Bang Dream Poppin' Dream. That's one of the cukup lumayan besar kan itu maksudnya. Itu you were casted bisa masuk di situ kan. Tapi bukan jadi side character aja sih. Tapi that's your dream comes true. Iya. Aku kayak wow, animation Jepang gitu. Udah gitu jadi actress. Jadi kan you have to act, mendalami karakternya, and then you have to project that. That's right. Walaupun jadi penonton sih, sebenarnya jadi penonton di situ. Oh, you were the penonton. I was the penonton. Itu susah tuh kayak gimana tuh? Susah juga sih, kayak gak boleh cuman halo semangat, gak boleh gitu. Kayak dari hati dan gambar kayak as if you really like the band. Jadi kan Poppin' Bang Dream kan itu kayak sebenarnya ceritanya tentang band, girls band gitu. Dan kita jadi penonton harus yang kayak kita tuh ultimate fannya mereka. Jadi nggak boleh. Kayak gimana sih contohnya, kayak kalau kita nonton gitu. And you did that? I did that. Jadi tapi kebetulan suka juga sama band. Iya, suka. Nah sekarang susahnya kalau misalnya you don't like that band, kayaknya nggak seru nih, tapi you have to act like that. Karena I get paid. That's one of the reason. That's one of the reason. Dibayar, jadi kayak semangat gitu. Tapi pernah nggak sih ada mengalami kayak karakter yang susah gitu? Karena itu karakternya, aku tuh nggak tahu kenapa sering dikasih karakter ibu ya. Oh iya. Bingung. Mungkin aku ada hawa keibuan. Jadi kalau waktu di sekolah voice acting itu pasti kayak voice acting itu yang di Tokyo Animation College. Tapi kayaknya sebelum itu masih banyak nih para penonton yang ada di sini yang ingin menanyakan. Saya udah lihat ada Profesor Aman tanya loh. Wah, Prof, silahkan langsung tanya. Terima kasih, nih luar biasa, sangat impresif ya. Saya tuh melihat waktu Naomi memutuskan menyeberang dari latar belakang sebagai biochemist, scientist, itu menjadi anime gitu ya. Apakah di dalam berbagai konten tadi itu latar belakang pengetahuan tentang sainsnya kuat nggak ke situ, mempengaruhi di dalam acting? Pertanyaan yang bagus. Susah lagi. Kalau yang aku dapat ya dari belajar 4 tahun biochemistry itu, mungkin kalau
Ilmu sainsnya mungkin enggak ya, enggak impact. Cuman karena bahasa Jepangku diasah banget, aku tuh nulis report semuanya dengan bahasa Jepang. Tulisan kanji semuanya whole handwritten. Nggak boleh diketik. Jadi semua science report itu semua ditulis. Jadi itu aku tuh udah bisa banyak baca kanji dan bahasa Jepangnya juga lumayan advance. Gara-gara 4 tahun aku semuanya belajar itu. Dengan udah itu scientific terms-nya kan semua bahasa Jepang. Nah, itu sangat membantu aku di dunia voice acting ini. Dengan jadi baca skrip itu aku lancar. Iya, baca terus banyak juga kayak misalnya kalau aku harus play karakter sebagai scientist gitu ya. Mungkin aku udah ada background-nya. Alasan. Nggak, tapi pokoknya bahasa Jepangnya itu membantu aku banget untuk memudahkan baca skrip, untuk komunikasi sama orang Jepang. Orang Jepang itu kan juga nggak gampang untuk di komunikasinya, pokoknya kayak harus tahu seluk-beluknya gitu orang Jepang. Nah, setelah 4 tahun itu aku belajar orang Jepang itu diligent banget. Jadi kayak kalau misalnya mau masuk recording studio harus tepat waktu. Nggak boleh kayak sekalinya nggak perform udah di-cut gitu. Jadi kayak aku belajar disiplin juga selama 4 tahun itu. Jadi science background-nya sih nggak begitu ya, cuma University science background-nya ada dong ya? Wow, thanks to that. Ya, thank you. Terima kasih ya. Pokoknya aku nggak ngerasa itu buang waktu. Atau jadi ada orang bilang, of course pasti ada. Jadi untuk para students IPMI nih, jangan patah hati. Bisa juga seperti Naomi kan, sekolah di IPMI, tapi bisa jadi actress, whatever actress, gitu kan? Iya, betul. Cara berpikirnya kan juga sangat sistematis. Betul. Kemudian sequencing dan sebagainya juga lah. Betul, benar sekali. Nah itu juga sama loh, kita diajar juga di IPMI kayak gitu. Apa? Sequence-nya, sistematisnya hampir sama. Betul. Ada nih, ada. Tokyo Animation College. So tadi mau cerita Naomi, susahnya masuk ke Tokyo Animation College. Biasanya kan di situ orangnya harus pintar bahasa Jepang dong ya? Iya. Jadi sebenarnya Tokyo Animation College kebanyakan tuh voice acting classes di Jepang kan. Of course, orang Jepang dong yang masuk. Karena kan itu susah. Pertama harus bahasa Jepang harus fluent. Kedua you have to act in Japanese. Jadi nggak sedikit gitu. Kalau Tokyo Animation College itu ada yang animator, ada yang khusus yang voice acting. Nah animator banyak orang asing dan international student gitu karena mereka nggak ngomong dong. Jadi cuma karena belajar gambar. Gitu. Tapi kalau voice acting ini sebenarnya mereka nggak buka admission buat international student. Jadi aku harus email mereka, aku dari Indonesia nih, tapi I'm willing to study sebagai voice actor gitu. Terus mereka nanya, kamu gimana Japanese gitu. Aku kebetulan ada sertifikat N2. N2 itu apa sih? Japanese Language Proficiency Test. Itu N2. Itu karena masuk di biochemistry tadi dong? Iya. Jadi kayak terus mereka cek, boleh gitu. Karena takutnya nanti kalau misalnya nggak fluent bahasa Jepangnya, takutnya kewalahan dong. Iya pasti. Nggak bisa ngikut kelasnya. Iya benar. Gitu. Jadi itu sebenarnya mereka yang khawatirin itu. Tapi aku apply dan ternyata ada orang Korea, ada orang Cina, dan ada orang orang Jerman juga. Jadi dari satu angkatan yang international student cuma 5. So maybe overall yang orang Indonesia cuma satu, cuman aku. Wow, what an achievement. Now, from that Tokyo Animation College, orang lihat backgroundnya itu the jobs that you applied later on itu datangnya gimana tuh bisa mendapatkan banyak pekerjaan itu? Sebenarnya kadang ada reference dari sekolah, soalnya juga banyak voice actor yang udah ada namanya itu datang ke sekolahku, ke Tokyo Animation College itu untuk kayak jadi speaker. Biasanya juga animation studio datang juga kayak ada nggak student yang mau ikut tapi nggak jadi side character aja gitu. Cuman kalau dari aku sendiri, aku berusaha di Instagram soalnya. Jadi apa ya? Kayaknya emang opportunity kayak gitu juga kita yang harus buat sendiri. So tips lagi tuh. Tips lagi. Jadi kita harus jadi kita sendiri untuk mahasiswa IPMI. Iya, soalnya aku kerjaanku yang sekarang pun itu rekrut lewat Instagram. Jadi orang itu nemu Instagramku kayak mau nggak ini kita ada iklan ini atau ada pekerjaan ini. Jadi aku mikir kalau misal kita bisa self produce gitu untuk di social media kita gitu. Itu penting juga sih. Wow, jadi medsos itu very very powerful ya? Iya, atau enggak ya? But kalau untuk hal ini mungkin ya.
Ya, untuk yang lain juga kayaknya sih. Tapi untuk satu lagi nih, Naomi itu pernah masuk sebagai, bukan masuk ya, sebagai di dalam mengisi acara. Ada namanya BS TV program. Oh, TBS TV program itu acara TV di Jepang, TBS. Jadi mereka interview aku sebagai orang Indonesia yang lagi di Jepang belajar voice acting juga kayak gini. Interviewnya. Oh, ya, tapi masuk di acara TV Jepang aja. Wow, terus makin banyak lagi orang yang lihat kamu dong. Iya. Makin banyak lagi. Ya. And satu lagi dari tadi bilang Instagram, aku juga lihatnya di Instagram tuh Naomi. Jadi pengen wawancara Naomi tuh. Oh, oke. Yang mana coba? Yang mana ya? Emang boleh? Iya, itu dia. Boleh nggak dicontohin? Ini ya netizen ya kalau lihat Instagramnya Naomi Arifin, lihat deh. Itu lucu banget tuh. Naomi bisa memproyeksikan 3 karakter. Ada anak-anak, orang tua, sama yang tadi saya bilang women, sexy woman. Oh itu, iya, ngomong arah-arah di situ. Iya, arah-arah. Nah, itu bisa dicontohin nggak sekarang? Jadi, tapi itu dari emang boleh. Kenapa sih emang boleh? Kata-kata emang boleh dulu tuh. Emang boleh kan lagi ya nggak sih, lagi trending. Lagi trending kemarin ya. Emang boleh. Kayak misalnya apa ya? Emang boleh sekeren ini. Oke, jadi itu kamu pakai. Tapi gara-gara accent Jepang kan jadi bore. Oh, bisa dicontohin nggak tuh? Dari anak kecil dulu tuh, aku suka banget. Seriously, when I'm sort of like lagi nggak happy ya, I turn on your IG and I saw that. Jangan kau sendiri. Bener, coba deh. Emang boleh dari anak kecil dulu deh. Itu kayak sesuai emoji sih kalau misalnya dilihat. Oh gitu? Iya. Yang aku lihat yang tiga-tiganya tuh. Oh, oke. Jadi tiga-tiganya tolong. Gimana suara kok? Yang anak kecil tuh. Emang boleh. Emang boleh. Anak kecil kan? Ya. Oke. Terus yang nenek-nenek. Emang boleh. Oh gitu ya? Bukan gitu ya? Aku jadi nanya sendiri. Emang boleh. Boleh. Oh. Emang harus ada Itu cengkoknya itu. Oh, gimana? Emang boleh. Emang boleh. Oh, Boleh. boleh. Oh, kena L jadi R. Emang boleh. Oke, yang wanita tadi, yang wanita. Yang arah-arah. Yang arah-arah. Arah-arah. Emang boleh. I love that.